Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang Microsoft Office Excel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan dari aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, apa itu aplikasi Microsoft Office Excel? Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi atau program yang digunakan untuk mengolah data berupa angka. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat tugas praktek dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah anak-anak bisa membuat tabel yang berisi data berupa angka di aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada tugasnya. Anak-anak silahkan ikuti langkah-langkah yang Bapak lakukan, yang Bapak buat. Nah, silahkan dipraktekkan dengan perangkat masing-masing, baik berupa laptop ataupun berupa komputer di rumah. Di sini Bapak menggunakan sistem operasi Windows 7. Nah, di sini aplikasi Office-nya Bapak menggunakan Microsoft Office. Jadi, kalau misalnya di perangkat anak-anak menggunakan Office yang lain, itu tidak jadi masalah. Yang jelas sama-sama menggunakan aplikasi Excel. Sekarang kita akan mulai dengan membuka program atau aplikasi Microsoft Office Excel. Caranya adalah yang pertama, jika di desktop ini namanya desktop. Jika di desktop ini sudah tersedia shortcut dari aplikasi Microsoft Office Excel, kita tinggal klik 2 kali atau double klik, kemudian kita akan masuk ke program Microsoft Office Excel-nya. Namun, jika di desktop ini tidak terdapat shortcut Microsoft Office Excel, nah, kita harus membuka melalui menu Start. Nah, langkahnya seperti ini. Kita klik pada menu Start, kemudian kita cari pada bagian All Programs. Nah, sekarang kita cari Microsoft Office 2013. Ini. Kita klik. Nah, di dalam folder Microsoft Office 2013 ini terdapat semua aplikasi Office 2013, mulai dari Word 2013 dan juga PowerPoint 2013 dan banyak lainnya. Kemudian di sini juga ada Excel 2013. Sekedar pengetahuan untuk Ananda bahwa Excel, Word, dan PowerPoint itu merupakan satu paket aplikasi yang terdapat atau yang dikembangkan oleh Microsoft, yaitu dalam satu paket Microsoft Office. Sekarang kita tinggal klik pada bagian Excel 2013. Kita klik. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman awal, tampilan awal dari aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, di sini kita akan memilih bagian blank workbook. Nah, kita klik yang ini. Sekarang kita sudah berada pada lembar kerja Microsoft Office Excel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tampilan dari program atau aplikasi Microsoft Office Excel ini, mulai dari title bar, menu, ribbon, hingga kontrol jendelanya. Dan kita juga sudah bahas tampilan dari lembar kerja Microsoft Office Excel ini. Nah, sekarang anak-anak lihat bagian lembar kerja Microsoft Office Excel ini berbeda dengan Microsoft Office Word.
Nah, di sini kita melihat adanya kotak-kotak yang membentuk tabel. Nah, jadi semuanya di sini kotak-kotak. Di atasnya terdapat huruf A, B, C, D. Kemudian di sampingnya terdapat angka 1, 2, 3. Nah, tiap kotak yang terdapat pada lembar kerja Excel ini disebut dengan sel. Jadi misalnya di sini Bapak klik di sini, ini namanya sel. Nah, setiap sel ini memiliki nama. Kita lihat pada bagian atas hurufnya apa? B. Kemudian pada samping kiri ini angkanya 4. Jadi nama sel ini adalah sel B4. Kita bisa lihat pada bagian ini. Name box. Nah, di sini tertulis B4, artinya kita sedang berada pada sel B4. Nah, nanti supaya Ananda tahu sel itu yang mana, jadi tidak bingung ketika mendengar istilah sel dalam aplikasi Microsoft Office Excel. Sekarang kita akan memasukkan data atau menginput data atau mengetik data di aplikasi Microsoft Office Excel ini. Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data berupa angka, maka kita akan memasukkan data berupa angka pula. Biasanya aplikasi Microsoft Office Excel ini banyak digunakan untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan misalnya. Jadi di sana ada angka-angka yang akan memerlukan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, hingga persen. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membuat tabelnya dengan isian data berupa data-data angka. Kita akan mulai. Bapak akan memulai membuat dari sel B5. Kita mulai dari sel B5. Kita ketik di sini terlebih dahulu nama. Kemudian kita tekan enter. Kelas. Nah, anak-anak silakan lengkapi namanya dengan nama lengkap. Kemudian tulis juga kelasnya kelas berapa, supaya nanti Bapak tahu siapa yang membuat tugasnya. Sekarang kita enter. Nah, kita akan memulai membuat tabelnya dari sel B7. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Pertama, kita buat di sini nomor. Kemudian di sini kita akan buat nama. Kemudian di sini kita akan buat nilai. Kita akan coba membuat dengan contoh penjualan barang suatu perusahaan misalnya. Ini nomor, ini misalnya nama atau nama barang. Kemudian di sini kita akan hapus. Kita buat di sini. Nah, di sini kita lihat bagian nama barang itu melebihi kolom yang tersedia. Jadi dia berlebih ke sini. Kita bisa atur di bagian kolom C. Nah, kita letakkan mouse-nya di atas antara huruf C dan huruf D hingga mouse-nya muncul tanda panah kiri kanan seperti ini. Kita tinggal klik, tahan, dan kita tarik. Nah, ke sini. Jika sudah, kita lepaskan. Nah, selanjutnya di bagian sini kita akan tuliskan harga dari barang yang dijual oleh perusahaan ini misalnya.
kemudian kita sudah mempunyai 3 buah kolom untuk tabelnya. Nah, di sini kita bisa perkecil lagi kolom nomornya. Nah, sekarang kita akan buat data ini berupa 10 buah data. 1, kemudian kita enter, 2, enter lagi, 3, enter lagi, 4, enter lagi, 5, enter lagi, 6, enter lagi, 7, enter lagi, 8 sampai 10. Nah, kemudian untuk nama barang di sini kita akan isikan nama barangnya. Contohnya kita pilih saja, misalnya ini adalah sebuah perusahaan yang menjual alat tulis. Nah, di sini nanti kita isi buku misalnya. Kemudian di sini pena. Nanti anak-anak boleh mengisinya berbeda dengan Bapak, asalkan itu ada keterkaitannya. Misalnya ini untuk alat-alat tulis, jadi boleh berbeda dengan ini asalkan dia merupakan alat-alat tulis. Nah, sekarang kita sudah selesai melengkapi nama barang, kemudian kita akan isi kolom harga di bagian sebelahnya. Di sini kita akan isi harganya. Ini harganya adalah harga 1 buah bukunya itu berapa? Misalnya kita isi di sini 2000. Kita isi tanpa tanda titik. Kemudian pena. Nah, sekarang kita sudah selesai mengisi kolom harga di aplikasi Microsoft Office Excel ini. Kita sudah membuat data dari barang-barang alat tulis, nah beserta harganya. Nah, sekarang kita tinggal memblok. Kita akan menjadikan ini semua menjadi tabel. Caranya adalah kita blok. Nah, kita letakkan dulu kursor mouse-nya di bagian sini. Kita letakkan di sini, tapi belum diklik. Nah, selanjutnya kita akan memblok dengan cara kita klik menggunakan mouse, klik yang biasa, klik bagian kiri, kita klik tahan dan kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik segini, kemudian kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan border atau garis-garis yang ada di aplikasi Excel ini, yang ada di tabel yang kita buat ini. Kita lihat pada bagian menu home. Nah, ingat kita menggunakan menu home. Kemudian pada bagian ribbon font kita pilih di sini di bagian border ini. Di sini ada border, kemudian kita pilih tanda panah yang ada di samping. Kemudian kita pilih all borders. Nah, kita klik ini. Nah, sekarang
tabel kita sudah selesai, tinggal kita atur saja. Kalau ingin diperlebar, kita perlebar di atas pada kolomnya, kolom hurufnya. Nah, tinggal kita geser ke sini. Nah, sekarang kita akan mengatur bagian rata teksnya. Rata teksnya itu adalah letak teksnya. Misalnya seperti ini letak teksnya. Kita lihat pada bagian alignment. Nah, di sini dia. Ini pengaturan untuk letak teksnya. Kita bisa mengubah letak teksnya. Misalnya ini untuk nomor ini kita ingin letakkan ke samping. Ini kan dia ke samping kanan. Nah, kita tinggal blok sama caranya. Kita klik, tahan mouse-nya, kemudian blok sampai sel B17. Nah, tinggal kita pilih pada bagian alignment. Nah, kita pilih yang align left. Itu artinya rata kiri. Nah, kita lihat perubahannya, dia langsung bergeser ke kiri. Nah, untuk yang lain, jika anak-anak juga ingin mengganti atau menggeser teksnya, bisa menggunakan cara ini. Nah, baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada kali ini, yaitu membuat tabel dengan data berupa data angka di aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, selanjutnya kita akan coba menyimpan file tugas ini supaya di pertemuan selanjutnya kita tinggal membuka file tugas yang sudah kita buat. Caranya adalah kita klik menu file, kemudian kita pilih save. Nah, save atau save as juga boleh. Kemudian kita klik browse. Nah, browse ini adalah kita mencari di mana kita menyimpan file Excel kita ini, file tugas ini. Di sini Bapak menyimpannya di dokumen. Nah, jadi ini kita tinggal hapus bagian file name-nya, kita ganti menjadi, dibuat nama, buat nama kita masing-masing. Kemudian kelas. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik save. Ingat, kita menyimpannya di libraries, kemudian di dokumen. Jadi minggu depan kita akan membuka file ini supaya nanti kita bisa melanjutkan tugasnya. Kita tinggal klik save. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat tugas di aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.